Bunda Khaya Sukmono, serta keluarga besar, para petugas manakib, para ikhwan wal akhwat, di mana saja berada, Allah berkahi semua segala selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan keberkahannya manakib ini, semoga segala hajat kita dikabulkan Allah, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan senantiasa Amin. istiqomah dibisakan untuk senantiasa istiqomah mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asuriyah Sin Asad PPKN. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali menggali hikmah dari pelaksanaan puasa, dan semoga senantiasa saum kita pada tahun ini dapat menghantarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, di dalam sebuah terangan bahwa malaikat itu diberi akal tetapi tidak diberi nafsu. Malaikat. Manusia diberi akal sekaligus juga diberi nafsu. Adapun binatang diberi nafsu tetapi tidak diberi akal. Oleh karena itu, jika manusia menggunakan akal dan mengendalikan nafsunya, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, jika manusia itu menuruti nafsunya, tidak menggunakan akalnya, maka manusia itu lebih rendah dari binatang. Maka kita pernah mendengar pengesah Abah Guru Agung kita mengungkapkan manusia-manusia binatang. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan ibadah puasa kita pada tahun ini menjadi ibroh buat kita, menjadi muhasabah bagi kita untuk meningkatkan derajat kita dari manusia menjadi manusia yang mulia. Jangan sampai menjadi manusia binatang. Nauzubillahi min dzalik. Manusia mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman salah satu dalam suratnya yang sudah lecek dan sudah sangat familiar bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Yasin PPKN, yang tadi saya bacakan dalam mukadimah. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa fadolnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang senantiasa kita baca di dalam tanbih. Maka oleh karena itu, pantaslah guru agung kita mengijazahkan atau mencontohkan kepada kita semua untuk mengucapkan syukur itu alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena Allah telah melebihkan kita bukan hanya kelebihan yang sempurna dari makhluk ciptaan yang lain, tapi dilebihkan dari kebanyakan orang-orang beriman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Oleh karena itu, sudah banyak kita diberikan kelebihan oleh Allah. Sepatutnya lah, sepantasnya lah, mesti bersyukur.
Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur, kata pengesabah. Oleh karena itu, mestinya kita sudah di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Mestinya. Tentram, adem, ayem. Ya. Tidak ada apa itu huru hara. Tidak ada perselisihan, jangankan pecah retak pun nggak boleh, kata pengesabah. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirim min ibadihil mu'minin. Semestinya, sepantasnya, semestinya kita bersyukur atas anugerah Allah dan limpahan karomah barokah dari guru agung kita, Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghawasifullah Maslul Qaddasallahu sirah. Kurang apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Terlalu banyak nikmat yang pantas untuk kita syukuri. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebaliknya manusia binatang, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Manusia binatang ketika dibacakan oleh Allah, ayat-ayat Allah tidak mau mendengarkan. Manusia binatang. Mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hati tidak dipergunakan untuk memahami. Malas. Ya. Tidak memahami ayat-ayat Allah. Itulah manusia binatang. Hadirin, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Oleh karena itu, puasa itu untuk menjadikan diri kita menjadi manusia mulia, ya, dari sifat-sifat kebinatangan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Agar kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah klasik yang saya kutip, penuh hikmah tentang makna kejujuran dan esensi puasa yang sering diceritakan turun-temurun. Kisah ini mengajarkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar di depan orang lain, melainkan tentang hubungan jujur antara diri sendiri dan Sang Pencipta. Lalu menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kita, tapi Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang menjalani ibadah puasa di tengah musim panas yang terik. Ia sedang dalam perjalanan jauh lagi dan merasa sangat haus. Kerongkongannya terasa kering bagaikan tanah yang pecah-pecah. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan dingin. Pemuda itu berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan menyadari bahwa tidak ada satupun orang di tempat itu.
ia benar-benar sendirian. Ia lalu berlutut dan menyendok air dingin itu dengan kedua tangannya. Air itu tinggal beberapa sentimeter. Air itu tinggal beberapa sentimeter lagi dari menyentuh bibirnya. Namun tiba-tiba ia berpikir, jika aku meminum ini sekarang, tidak akan ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu. Aku bisa kembali ke kota dan tetap terlihat seperti orang berpuasa. Namun tepat sebelum air itu masuk ke mulutnya, ia berhenti. Ia teringat kata-kata gurunya, jika tidak ada manusia yang melihat, bukankah Tuhan tetap melihat? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ia pun menuangkan kembali air itu ke sungai dan melanjutkan perjalanannya dengan senyuman. Kalau kita sudah bisa mengatasi satu ujian, satu cobaan, maka kita akan tersenyum. Meskipun rasa hausnya belum hilang, karena ia menyadari bahwa hikmah terbesar dari puasa adalah melatih kejujuran mutlak dan kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Nah, ini sama dengan kita melatih diri kita untuk belajar zikir. Zikir khofi. Kalau zikir khofi itu senantiasa menetap dengan penuh kesadaran dan kejujuran, niscaya kita akan selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya pemuda itu dapat menyelesaikan puasanya hingga ia berbuka. Ketika ia meminum air, dirasakannya sangat nikmat sekali daripada air yang selama ini yang pernah dia minum. Belum pernah dia merasakan minum yang begitu nikmatnya. Itu karena minuman yang dia minum telah ia bayar dengan, ia telah tebus dengan kesabaran, dengan menghadapi ujian, sehingga merasakan nikmat sekali. Ada pelajaran yang kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah integritas, yaitu kejujuran. Puasa adalah ibadah yang paling rahasia, sama dengan zikir hobi. Hanya pelakunya dan Tuhan, hanya pelakunya dan Allah yang tahu apakah ia benar-benar berpuasa atau tidak. Ini melatih kita untuk menjadi orang yang sama, baik saat di depan orang banyak maupun saat sendirian. Muraqabah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah bersyukur. Karena menahan diri dengan penuh kesabaran menjadikan kita mampu merasakan nikmat Allah yang tak terhingga. Jangankan nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang kecil pun menjadi besar. Kalau kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum fal'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat
Al-Baqarah ayat 185. Puncak daripada ibadah, terutama di ibadah puasa, adalah syukur. Kita dapat merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik besar maupun kecil. Maka muncul rasa syukur dalam diri kita, dalam hati kita. Bukan hanya disyukuri secara jasmani, tapi juga disyukuri secara rohani. Semoga dengan ibadah puasa kita selama sebulan penuh di tahun ini menjadikan kita semakin meningkat, semakin mulia, baik di sisi makhluk maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Dengan berkah karomah guru agung kita, Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masul Qaddasallah Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.